Makassar, pusat peradaban ekonomi dan politik di wilayah timur Nusantara pada abad 17 ini telah banyak ditulis dalam buku-buku sejarah. Catatan tentang Makassar tak hanya ditemukan pada tulisan sejarawan di Indonesia, tetapi juga oleh orang-orang Eropa yang pernah berkunjung ke kawasan ini. Para sejarawan belakangan banyak menjadikan catatan-catatan tentang Makassar ini sebagai referensi sejarah. Di antara mereka yang banyak menulis adalah para pendeta atau pastor yang dikirim oleh Katolik Romawi dan Portugis untuk menyebar ajaran mereka di berbagai kerajaan di Nusantara. Di antara catatan tua yang ditemukan adalah tulisan yang dicetak dalam bahasa Prancis dengan judul Description historique du Royaume de Makassar. Penulisnya disebutkan bernama Nicolas Gervais, seorang pendeta Jesuit berkebangsaan Prancis. Buku yang terdiri dari 3 bagian ini khusus mengulas tentang kerajaan Makassar bertarik tahun 1700. Entah Gervais pernah atau tidak menginjakkan kakinya di Makassar. Buku ini berusia lebih dari 300 tahun. Diterbitkan lebih dari 3 abad silam. Disebut-sebut sebagai buku resmi pertama yang diterbitkan oleh orang Eropa tentang Sulawesi Selatan. Bahkan mungkin termasuk buku terbitan Eropa paling awal yang mengulas Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu. Buku disebut pula edisi kedua dari buku yang edisi pertamanya diterbitkan di Paris 12 tahun sebelumnya, yaitu 1688. Buku History of Java karangan Sir Stanford Raffles yang terkenal baru diterbitkan di tahun 1817. Demikian juga buku Adolf Bastian yang mulai memperkenalkan nama Indonesia. Buku kecil yang jadi sumber pertama bagi Indonesianis terkenal Dennis Lembar dan Christian Pelras, yang beberapa karyanya fokus menulis tentang sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di tulisan sejarah lainnya ditemukan nama seperti Alexander de Rhodes. Pendeta Jesuit berkebangsaan Prancis ini memang pernah menginjakkan kakinya di Makassar pada tahun 1647. Ia dikirim Katolik Roma dan Portugis ke Makassar, mengajak para bangsawan di kerajaan ini memeluk ajaran Katolik. Rhodes menyebut sosok Perdana Menteri Kerajaan Makassar Kareng Pantingaloang dalam catatannya. Selain mereka, terdapat pula catatan prajurit-prajurit Eropa, termasuk VOC Belanda, seperti catatan harian dan laporan Spelman dalam Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Di masa kolonial Hindia Belanda, catatan tentang Sulawesi Selatan, terutama Makassar, kian banyak ditemukan. Pada masa ini, para peneliti dan penulis etnografi kian banyak yang datang ke Sulawesi Selatan. Di antaranya yang paling dikenal adalah Marcus. Dia seorang misionaris Belanda yang ditugaskan khusus oleh kerajaan Belanda untuk mempelajari secara mendalam kehidupan sosial masyarakat di daerah ini, termasuk mempelajari kebudayaan masyarakat Bugis Makassar untuk kepentingan kolonial tentunya. Karya Marcus yang monumental adalah pengumpulan naskah-naskah Lontara yang bercerita tentang muasal orang Bugis. Cerita ini mulanya hanya berkembang secara lisan pada masyarakat Bugis dan Makassar. Ila Galigo ini menjadi kitab terpanjang di dunia, mengalahkan kisah Mahabharata di India. Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, juga memiliki jejak catatan tentang kawasan ini, tetapi ia lebih banyak menulis tentang kehidupan flora dan fauna di Sulawesi Selatan.
Masih banyak lagi penulis-penulis Eropa awal yang menulis tentang Makassar dari abad 17 hingga abad 19. Saksikan di episode berikutnya. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan informasi tentang sejarah dan informasi bermanfaat lainnya bagi Anda.